Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penegakan hukum KDRT dalam ruang lingkup rumah tangga oleh Niputu Novia Priyanti Ardani, NIM D1A020397, mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Wanita kelas D1 dengan dosen pengempu Pak Johannes Joni Kochna SH.MH. Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa hukum pidana membedakan jenis tindak pidana berdasarkan tata cara pemrosesannya, yaitu delik biasa dan delik aduan. Di dalam delik biasa, suatu perkara dapat diproses tanpa adanya laporan dari korban, sementara delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila terdapat aduan atau persetujuan dari korban. Dalam kasus pencabutan aduan yang berujung pada penghentian proses pemidanaan, hanya dapat terjadi terhadap tindak pidana yang masuk kategori delik aduan. Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PKDRT bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari kekerasan yang mungkin dan akan terjadi di dalam rumah tangga, serta menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang PKDRT dijelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang PKDRT terdiri atas A. Suami, istri, dan anak. B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berbagai bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai KDRT menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT terdiri atas A. Kekerasan fisik, B. Kekerasan psikis, C. Kekerasan seksual, dan D. Penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 Undang-Undang PKDRT, kekerasan seksual meliputi 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT, penelantaran rumah tangga meliputi 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 2. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Terdapat beberapa penegakan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT ini. Dalam Pasal 44 Undang-Undang PKDRT yang menyatakan 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Dalam pasal 45 Undang-Undang PKDRT menyatakan 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Dalam pasal 50 Undang-Undang PKDRT selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya semua.